Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wilda Ingrid Mafiro dari kelas 2 SIC. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan tabel media, yang mana tabel media ini nantinya akan merefer ke tabel pengaduan maupun kategori pengaduan. Kemudian saya akan menerapkan role dan juga middleware agar aplikasi itu tidak bisa diakses sembarangan oleh sembarangan orang. Misalnya untuk role tertentu itu hanya bisa mengakses role tertentu. Jadi, multiple file upload itu adalah tabel tambahan yang mana nantinya tabel itu akan menyimpan banyak file yang akan diupload oleh pengguna website kita nantinya. Baiklah, untuk multiple file upload itu, cara-caranya yang pertama itu kita harus membuat migration untuk tabel medianya terlebih dahulu. Di sini saya udah buat migration sebelumnya. Nih, migration ke tabel media yang mana untuk public function app-nya itu ada media ID, ref table yang mana ini akan mengacu ke tabel yang menggunakan media. Di sini saya ada tabel tindak lanjut dan tabel pengaduan. Kemudian ref ID-nya apa? Di sini uniknya ibaratnya. Jadi ada tindak ID sama pengaduan ID. Kemudian ada file name-nya, nama filenya itu apa. Kemudian ada caption-nya, keterangan untuk setiap file yang mau kita upload. Kemudian ada tipenya itu, misalnya yang kita upload itu PNG, JPEG, atau PDF gitu. Kemudian ada sort order-nya, yang mana misalnya nih kalau user tuh mau inputkan, kalau mau upload si file nih, dia itu akan diurutkan gitu. Nah, kemudian setelah kita buat migration, kita pergi ke controllernya dulu. Di sini kan ada controller dari kita akan memodifikasi beberapa controller yang udah kita buat sebelumnya, yaitu pengaduan controller dan tidak lanjut controller. Karena tabel media saya itu kan yang menggunakan media, tabel Bina Desa saya yang menggunakan media itu ada pengaduan sama tindak lanjut controller. Nah, di sini untuk pengaduan controllernya itu ada di public function store, yang mana dia itu untuk filenya itu ada pilihan filenya yang bisa diupload JPEG, PNG, PDF, Docs, LSX, yang mana maksimalnya itu untuk setiap file itu 10 MB. Kemudian ada captionnya yang mana penjelasan dari apa file yang diupload. Kemudian untuk kalau misalnya dia tuh mau ngupload si file itu, dia akan urutan dari nomor 1 yang pertama. Misalnya si user tuh nguploadin file, jadi dia tuh akan defaultnya nomor 1 tuh tercatat di sistem. Jadi kan dia mau nguploadin file lagi, berarti itu nanti akan jadi file yang kedua gitu. Dia akan urutkan dari yang pertama terlebih dahulu. Nah, ini akan yang ini file name itu akan ini akan mengenerate nama file. Kemudian ini akan menyimpan ke storage di bagian sini, public pengaduan. Nah, di sini. Kemudian untuk selain public function store, kemudian ada juga public function show, yang mana ini akan menampilkan file yang dimana nanti di sini otomatis akan tampil file yang udah kita inputkan. Outputnya itu bisa dilihat kayak gini. Nah, jadi untuk public function show-nya itu dia ini akan mengambil semua file media. Jadi dia itu akan menampilkan semua file media yang ada. Kemudian untuk public function edit-nya itu kita bisa mungkin untuk menghapus tabel media yang ada ataupun mengubah beberapa mungkin kayak namanya dan sebagainya. Nah, tadi kan kita udah pergi ke pengaduan controller ya. Sekarang kita coba lihat lagi di tindak lanjut controller itu sama. Kayak tadi ada public function store-nya. Nah, di sini untuk filenya itu maksimalnya 10 MB. Kemudian dia itu untuk upload multiple filenya itu sama, dia itu akan mengurutkan dari nomor 1 terlebih dahulu. Untuk file yang pertama kali diupload oleh si user. Terus kemudian yang ini dia akan mengenerate nama filenya. Kemudian ini dia akan menyimpan ke storage sama kayak tadi, di mana tabel media itu akan disimpan di sistem kita atau di project Bina Desa kita. Kemudian untuk ini dia itu akan menampilkan file-file yang terupload itu apa aja. Kemudian kita akan ke public function show, yang mana dia itu juga akan menampilkan di dalam detail itu akan menampilkan semua file media yang ada. Yang mana ref table-nya itu adalah lanjut. Nah, untuk public function edit-nya juga di sini saya menggunakan ini media files, media where ref table-nya itu tindak lanjut, yang mana dia itu akan mengambil file yang sudah diupload. Jadi nanti itu di halaman show sama edit, nanti untuk file media itu sama-sama muncul gitu. Mau kita baik itu mau kita download, mau kita lihat ataupun mau kita hapus.
Nah, di sini ada juga public function destroy-nya yang mana untuk menghapus tabel untuk menghapus file media yang udah kita upload. Nah, tadi kan udah ke controller, sekarang kita ke model. Untuk modelnya itu ada pengaduan. Di sini kita tambahkan yang mana kita buatnya bukan di tabel yang monitor ya, tapi ke tabel ke model yang namanya itu media. Bukan kayak tadi, kalau controller tadi kan di pengaduan sama tindak lanjut, yaitu tabel yang mana dia itu akan meminta mengupload ke media. Tapi sekarang untuk model itu kita buat tersendiri yang namanya itu ada file media, model media. Di sini ada nama tabelnya itu media, kemudian primary key-nya itu media ID, kemudian untuk labelnya itu ada ref table, ref ID, file name, caption, mime tab, dan sort order. Nah, kemudian untuk tadi kan kita udah ubah biasanya, udah ngapain controllernya, kemudian modelsnya. Sekarang kita akan buat plotnya yang mana akan ke media itu. Nih, untuk file manajemennya itu kayak gini. Dan itu bisa di-display medianya, dihapus, kemudian di-download. Kemudian ini juga bisa dihapus dan di-download. Untuk outputnya, kita bisa coba aja jalankan di sini. Kita klik pengaduan guys. Nah, di sini saya udah login ya sebelumnya. Di sini kita coba aja yang tindak lanjut. Nah, di sini saya udah coba tambahin tadi ya untuk tindak lanjutnya itu. Di sini saya udah tambahin. Ini kita coba aja detail halaman show-nya. Nih, kita bisa lihat gambarnya apa. Kemudian filenya juga kita bisa lihat apa aja yang udah kita upload. Kita juga bisa klik download di sini. Nah, bakal langsung nyimpan ke file explorer kita. Kemudian untuk editnya di sini juga ada media. Jadi kita nih bisa nampak nih media apa aja yang udah kita upload. Kemudian kita juga bisa nambahin media yang baru. Kita mau nambahin misalnya nih yang coba update. Nah, nambah dia kan satu langsung muncul. Kemudian untuk kan tadi di create ataupun di edit itu tuh kan ada yang namanya yaitu sebuah form inputan untuk menambahkan multiple file upload nih. Tadi saya lupa jelaskan, jadi ini tuh dia kita tambahin di setiap view dari tabel pengaduan yang menambahkan media di dalamnya. Sini kita buka research, view pages, pengaduan. Di sana kan tadi ada create, edit, sama index, sama show. Di sini create kita coba cari media. Media, kok nggak ada? Multiple. Sini kita coba cari untuk multiple file upload-nya. Media ya, di sini pengaduan create. Create upload book event dulu. Nih, di sini. Yaitu akan mengupload, ini adalah formnya yang digunakan untuk mengupload multiple file upload-nya di bagian ini. Kemudian pada view edit-nya juga ada, yang mana nih kita bisa menambahkan untuk file barunya itu apa aja. Ini adalah form yang akan digunakan untuk menambahkan multiple file upload-nya. Di show-nya juga ada untuk menampilkan ya, jadi dia menampilkan file apa aja yang udah diupload. Nah, tadi kan kita untuk media tuh ada pengaduan sama tindak lanjut. Sekarang kita coba cek view dari tindak lanjut. Itu udah ada juga untuk nambahin filenya, file. Di sini nih, ada dia itu menambahkan form untuk menambah filenya. Terus bisa juga untuk melihat file apa aja yang udah dipilih. Kemudian di halaman edit juga ada nih untuk kita bisa menambahkan file baru ataupun melihat file yang udah kita inputkan. Untuk formnya itu seperti ini, saya udah masukkan di edit. Kemudian di show juga untuk file. Nih, dia bisa udah bisa menambahkan udah kelihatan tuh file apa aja yang di upload. Jadi ini adalah form yang digunakan pada view-nya.
Nah, jadi itu tadi cara pembuatannya. Sebagai tambahan untuk apa yang kita upload filenya itu kita bisa lihat di sini apa aja filenya yang udah kita upload. Nah, kita bisa nampak tuh filenya apa aja yang udah diupload. Jadi untuk tabel media itu intinya kita yang pertama itu harus membuat migration-nya, kemudian kita buat controllernya yang mana itu merefer ke tabel yang menggunakan media atau yang menambahkan media di dalamnya. Kemudian untuk setelah controller kita pergi ke model yang mana ada public function app-nya itu akan sesuai isinya dengan kolom-kolom apa aja yang dibutuhkan untuk tabel media. Kemudian kita akan buat form, baik itu form inputan untuk menampilkan si media itu atau menambahkan si media tadi yang mana kita tambahkan di view-nya sendiri. Kemudian untuk root-nya juga kita juga tambahin root-nya ya, yang mana di sini saya ada buat untuk pengaduan display sama pengaduan download media. Ini kan untuk pengaduan ya. Ada juga saya buat yang untuk tindak lanjutnya, destroy sama download. Jadi itu dia tahapan untuk membuat file multiple media. Sekarang kita coba jalankan di project Bina Desa kita. Nah, di sini itu saya lihat di pengaduan. Di sini saya coba lihat detailnya. Ini berarti belum ada ya file yang di-upload untuk tabel detail pengaduan. Kita coba lihat di tindak lanjut. Ada nggak file yang udah di-upload? Kita coba lihat di sini. Nah, di sini ada ya tabel yang udah file yang udah di-upload itu. Yang mana ini halaman detail dari tindak lanjutnya. Kita bisa lihat gambarnya itu apa. Terus kita juga bisa download gambarnya, langsung nyimpan ke file explorer kita. Kemudian ini juga untuk filenya juga kita bisa lihat apa aja isi dalam filenya. Kemudian sekarang saya mau coba lihat untuk tampilan tambah, misalnya kita mau nambahin tindak lanjut yang baru. Nah, di sini ada tampilan yang minta kita untuk mengupload file. Di sini kita bisa pilih satu file, atau misalnya kita bisa pilih sekali banyak atau lebih dari satu file. Nah, kita bisa tinggal simpan. Ini kita harus ngisi dulu ya pengaduannya itu. Terus jangan lupa untuk filenya itu hanya yang maksimal itu 10 MB. Jadi kalau misalnya turun dari 10 MB, dia itu nggak bakal disimpan tuh filenya ke dalam tindak lanjutnya. Nih. Ini dia tadi file yang udah kita simpan. Sebagian edit juga ada tuh untuk filenya kita bisa nambahin lagi file yang udah yang mau kita tambahin ke dalam tindak lanjutnya. Jadi itu dia penjelasan dari penggunaan atau penerapan multiple file upload pada project Bina Desa. Selanjutnya itu kita akan coba menerapkan authentication. Kita akan coba menerapkan role dan middleware pada project Bina Desa kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagian middleware, yang mana middleware dalam Laravel itu adalah kayak penghubung untuk memproses request yang masuk sebelum diteruskan ke controller. Jadi dia tuh memeriksa dulu apakah requestan ini akan diteruskan ke controller atau tidak, apakah dia itu sesuai atau tidak. Jadi yang untuk langkah-langkahnya itu, yang pertama kita buat dulu migration untuk role user. Jadi kayak kita tuh harus pertama-tama kita harus nambahin role terlebih dahulu pada tabel user, karena sebelumnya kita udah buat migration untuk user table ya. Di sini udah ada defaultnya dari Laravel. Kita akan buat migration baru yang mana dia itu akan menambahkan role column pada user table. Nih, sini. Kita di sini kita isi untuk public function app-nya itu seperti ini. Dia itu akan menambahkan role setelah password yang merefer ke dari defaultnya dari tabel warga. Kemudian untuk public function-nya itu column-nya itu adalah role, table-nya itu adalah table users. Kemudian kita migrate menggunakan PHP Artisan Migrate. Sini saya sudah melakukan sebelumnya, jadi nggak perlu lagi. Nah, kemudian kalau misalnya udah itu, maka kan tadi kan kita baru buat kolom baru ya. Maka di model user, di sini di model user kita tambahkan pada bagian variable-nya itu role di sini. Agar role ini dapat diisi. Kemudian untuk form dan function create, update, edit itu ditambahkan juga isiannya, kayak misalnya
Di sini kita coba lihat. Di sini ada beberapa metode juga yang digunakan untuk role itu. Ada, yaitu akan ngecek role-nya itu admin atau enggak, petugas, dan juga warga. Di sini saya menggunakan role-nya itu ada admin, petugas, sama warga. Nah, kemudian untuk form inputannya itu, kita bisa lihat di view dari si user. Kita coba buka aja research view pages user, kemudian create. Di sini kita coba cari role. Nah, yaitu ada form inputan untuk si role-nya itu sendiri. Kemudian di sini di bagian editnya juga tentunya itu juga sudah ada untuk form edit si role-nya. Kemudian di bagian indeksnya juga kita coba cari aja. Nah, di sini ada flash message ya untuk nampilin role-nya itu apakah sudah berhasil. Nah, di sini ada filter role-nya juga. Kemudian pada halaman show, tentunya dia itu halaman detailnya, role-nya itu untuk si usernya itu, role-nya itu sebagai apa. Kemudian kita coba cek ya di controller dari usernya di sini. Nah, untuk function create-nya itu udah ada nih, yang mana dia akan menambahkan isian dari role-nya, yang mana di sini ada admin, petugas, sama warga. Kemudian ada juga untuk public function update-nya, di sini juga ada role, ada admin, petugas, warga. Dia akan merequest ke role apakah sama atau enggak. Kemudian ada public function edit-nya, di sini juga saya sudah tambahkan user, table user, yang mana ada kolom roles di dalamnya. Kemudian setelah itu kita coba aja, kita akan membuat dua buah middleware, yaitu check is login sama check role, yang mana di sini sebelumnya saya udah buat untuk middleware-nya itu. Di sini kita cari middleware itu di bagian head app, kemudian HTTP, kemudian middleware. Di sini ada check is login, yang mana isinya itu seperti ini. Dia akan mengecek kalau misalnya kalau misalnya dia itu belum login, maka dia itu akan meredirect ke halaman login dan meminta kita untuk login terlebih dahulu. Kayak ini ibaratnya flash message gitu lah ya. Tapi kalau misalnya dia udah login, maka dia itu akan lanjut ke biasanya sesuai dengan role-nya tadi. Sini. Kemudian untuk bagian checklist loginnya itu jangan lupa kita import untuk Illuminate support package out. Yang mana kemudian untuk halaman pada bagian ini kita akan sesuaikan untuk role-nya itu sesuai dengan halaman kita masing-masing gitu. Jadi sesuaikan aja untuk role-nya ini. Kemudian setelah itu kita akan daftarkan middleware-nya, yang mana kita coba lihat di Bootstrap app.php. Nih, middleware-nya berarti udah masuk ya ke dalam app.php-nya. Ada check is login di sini. Jangan lupa juga untuk import class check is login-nya di file app.php. Untuk alias middleware itu kita menggunakan check is login. Kemudian kita akan coba terapkan, kan tadi kita udah daftarin tuh middleware-nya. Kita akan coba terapkan middleware itu dengan memanggil root-nya di root di sini. Middleware nih. Check is login. Kemudian kalau misalnya udah itu, setelah kita buat check is login, kita coba ya jalankan. Untuk check is loginnya ini kita logout dulu, karena tadi saya udah login sebelumnya. Di sini kita coba login. Kalau misalnya kita coba pakai emailnya yang nggak ada deh. Coba pakai asal-asalan.
Nah, nggak bisa dia, jadi dia bakal muncul pesan seperti ini kalau misalnya dia tuh datanya tuh tidak ada. Kita coba daftarin pakai email yang udah ada di database. Masuk. Nah, nah dia itu bakal muncul test message login berhasil sama datang pintu yang mana tadi kan pas kita belum login ini kan muncul halaman ini muncul navbarnya itu login ya. Kemudian setelah kita masuk atau login ke dalam websitenya, maka ini langsung berubah jadi nama kita sendiri. Nama yang sesuai dengan login kita masukin emailnya. Kemudian kita balik lagi ke sini, kan tadi udah check is login. Kemudian di sini saya juga ada check role, yang mana ini untuk role-role tertentu aja yang bisa mengakses halaman-halaman tertentu. Jadi untuk setiap role itu dibatasin tuh mereka bisa akses halaman apa aja. Kayak tadi kan saya ada punya 3 role ya, ada admin, tugas, sama warga. Ya, admin tuh dia misalnya bisa ngakses seluruh halaman, terus kalau untuk warga tuh misalnya dia tuh hanya ngakses beberapa halaman. Terus ini kita untuk caranya itu sebelumnya pertama kali kita buat PHP Artisan Web Middleware check role. Kemudian di sini sama seperti tadi kan kalau tadi kita import check loginnya itu kita import nih untuk outnya. Di sini kita juga import ya untuk outnya. Nah di sini dia itu bilang kalau misalnya untuk user role-nya itu sesuai nggak dengan roles-nya itu apa aja yang bisa diaksesnya. Kalau iya, maka dia akan lanjut akan menampilkan halaman itu. Kalau misalnya enggak, dia itu akan menampilkan ini pesan ini forbidden. Mana pesan itu yang tidak memiliki untuk mengakses halaman ini. Setelah itu kita untuk akan coba mengakses. Setelah itu kita akan coba mendaftarkan middleware-nya itu, yang mana di app.php sama seperti tadi check is login, database, di bootstrap app.php. Di sini kita daftarkan check role-nya itu menggunakan alias di sini. Dan jangan juga import class untuk check role. Nah, di sini untuk bagian app-nya itu berarti udah ada check role sama check is login. Sekarang kita akan terapkan nih middleware-nya. Di sini kita coba aja ya untuk route-nya itu, untuk middleware-nya itu. Sini route-nya itu saya udah buat. Ini ada middleware untuk check is login. Yang mana kalau misalnya save dashboard tuh dinampilkan semua halaman. Terus kalau misalnya check role-nya itu, dia tuh role-nya itu sebagai admin, dia tuh bisa lihat halaman user, halaman warga, halaman dari kemajuan. Terus kalau misalnya admin sama petugas tuh ini aja apa aja ini aja yang bisa diaksesnya, ada user manajemennya, ada warga manajemennya, kategorinya juga. Kemudian kalau untuk role yang login tuh ya sesuai dengan role halaman dia itu apa aja, misalnya kayak pengaduan dia, terus dia juga bisa menghapus sama ngedownload filenya. Kemudian juga ada role untuk warga di sini. Jadi bisa pengaduan dia apa aja. Nah, kita coba aja jalankan di Chrome. Di sini kita kan tadi kan kita coba logout dulu aja kan, karena tadi sebelumnya saya udah login. Nah, di sini kita nampak nih bedanya tampilan yang awalnya halaman dashboard ini cuman ada about, service, kontak, sama login. Kita klik login, kita login ke email. Di sini emailnya udah saya daftar, udah ada di database sebelumnya. Kita coba masuk. Nah, yang awalnya login berubah jadi nama sesuai dengan database. Kemudian data ini awalnya nggak ada nih. Jadi untuk uploadnya udah berjalan dengan baik. Kita coba, karena di sini ini adalah first user ya ibaratnya di sini. Saya itu tuh untuk Vito itu dia merupakan first user di sini. Di sini saya seedernya, nah di sini. Jadi dia tuh first user, yang mana dia tuh role itu sebagai admin. Jadi dia itu bisa mengakses semuanya. Kemajuan, dia bisa mengakses kategori, kemudian dia bisa mengakses penilaian lain juga.
Ini ada 23 total penilaian, kemudian ratingnya, kemudian bintang yang ngasih bintang 5 tuh udah ada 6 orang dan sebagainya. Jadi dia tuh bisa mengakses semua halaman, dia tuh bisa melihat, dia tuh bisa ngedit. Coba ya, nih dia bisa ngedit halaman warga, dia juga bisa ngapus warganya, terus dia juga bisa halaman user, siapa aja user yang udah masuk nih atau yang udah login. Nah, di sini. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk role. Selanjutnya kita akan coba yang kalau misalnya dia itu sebagai warga. Kita kalau dulu terlebih dahulu. Nah, logout berhasil. Nah, di sini saya coba logout. Saya coba dia itu kalau misalnya login sebagai warga biasa aja. Sini saya buat N Budiman. Batasannya 1234567 Kemudian kita klik masuk. Nah, kita coba dia langsung berubah nih ya. Namanya itu sesuai dengan nama dia langsung. Nama dia yang tersimpan di database sesuai dengan email yang digunakannya. Nah, di sini kita coba lihat untuk user, yaitu nggak bisa mengakses. Jadi dia itu tidak memiliki izin untuk mengakses halaman user itu, tidak memiliki izin. Jadi itu dia penjelasan mengenai middleware, mana dan juga role dalam proyek Bina Desa. Jadi sekian penjelasan dari saya mengenai pertemuan 12 dan 13 tentang multiple file upload dan juga middleware maupun role yang diterapkan pada proyek Bina Desa. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.